ketika keimanan itu semakin menguat, ya, maka zon itu akan semakin kecil. Tapi ketika keimanan itu mengecil, maka yang membesar adalah zon, berprasangka. Karena sesungguhnya keimanan itu adalah miliknya jiwa, sementara zon, berprasangka itu adalah miliknya hawa nafsu. Nah, sementara antara hawa nafsu dengan jiwa itu akan senantiasa bertarung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. HP ini mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau dan para sahabatnya dan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas mengenai zon. Zon itu bahasa kita berprasangka, ya, berprasangka. Sering di dalam ungkapan sehari-hari itu ada husnul zon dan ada su'udzon. Maka azon ini merupakan satu penyakit sesungguhnya. Jadi berprasangka, khususnya yang dimaksudkan di sini adalah su'udzon. Su'udzon ini akan memberikan ketidaknyamanan, ya, kepada pemiliknya. Su'udzon. Kalau su'udzon ini berada di dalam satu rumah tangga, maka rumah tangga itu menjadi tidak nyaman dengan su'udzon, berburuk sangka. Kalau su'udzon ini berada di dalam sebuah negara, maka negara itu menjadi tidak nyaman dan tidak aman dengan berburuk sangka. Sehingga dengan demikian justru benih-benih su'udzon ini adalah sesungguhnya merupakan satu bencana. Al-Quran telah menyatakan bahwa hindarilah dengan su'udzon. Karena su'udzon ini akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Karena su'udzon inilah akan terjadi satu permusuhan yang sangat. Karena adanya buruk sangka
maka akan terjadi satu permusuhan yang satu dengan yang lain, yang mengakibatkan kehidupan itu menjadi menderita dengan suudzon itu. Nah, suudzon ini, buruk sangka ini sesungguhnya adalah sumber dari suudzon ini adalah dari hawa nafsu, dari hawa nafsu. Sehingga karena suudzon ini adalah sumbernya adalah dari hawa nafsu, maka setiap kali sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, maka itu akan muncullah suudzon itu. Karena suudzon ini yang munculnya dari hawa nafsu itu adalah maunya menang sendiri, yaitu suudzon. Karena sumbernya adalah dari hawa nafsu. Sehingga pertentangan antara hawa nafsu dan jiwa, maka disitulah sesungguhnya pertarungan yang sangat dahsyat sesungguhnya. Ya, jiwa maunya mengarah kepada Allah, sementara hawa nafsu tidak, menjauhi Allah. Kemudian hawa nafsu itu adalah suudzon, ya. Tetapi yang jiwa bukan tetapi jiwa itu mempunyai satu keyakinan, keimanan. Jadi kalau jiwa itu mempunyai kekuatan keimanan itu satu keyakinan yang tinggi terhadap Allah, tetapi hawa nafsu mempunyai azan, berprasangka. Maka hidup penuh dengan prasangka itu sesungguhnya adalah hakikat daripada penderitaan. Oleh karena itu, maka hindarilah azan, berprasangka itu. Maka zon atau prasangka itu adalah sumbernya adalah dari hawa nafsu. Mari kita lihat di dalam surah An-Najm, ya, surah yang ke-53 pada ayat yang ke-23. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diinginkan oleh keinginannya. Padahal sesungguhnya telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwil anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapakmu mengada-adakan. Allah tidak menurunkan satu keterangan. Ma unzilallahu biha min sultan. Jadi sultan ini di dalam hal ini sesungguhnya makna lain dari sultan ini adalah satu kekuatan atau kekuasaan atau satu kebenaran, ya, Al-Quran itu
Iyyatabayyana illa dhann. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu petunjuk berupa Al-Qur'an. Tetapi orang itu tidak mengikut zon, persangkaan. Jadi yang mereka ikuti adalah mengikuti sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Jadi sesungguhnya persangkaan itu adalah sumbernya dari hawa nafsu. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Jadi di sini ayat ini menunjukkan bahwa hidayah, petunjuk dari Allah, Al-Quranul Karim itu adalah merupakan petunjuk terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu satu kebenaran, satu keimanan. Nah, sementara hawa nafsu dasarnya adalah persangkaan, az-zan tadi. Jadi dari sini sesungguhnya kebenaran itu adalah lawan daripada dzan, atau dzan lawan daripada kebenaran. Jadi yang satu adalah merupakan satu kebenaran, satu keyakinan, satu keimanan, sementara di balik itu adalah persangkaan atau ketidakbenaran. Jadi sesuatu itu berdasarkan persangkaan belaka yang bersumber daripada hawa nafsu. Kemudian selanjutnya, mari kita lihat di dalam surah Yunus, surat 10 ayat yang ke-36. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya. Wa ma yattabi'u akasaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Inna Allaha alimun bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya dzan itu atau persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maka dari ayat ini menunjukkan bahwa yang namanya persangkaan itu tidak pernah akan mencapai satu kebenaran. Atau dengan kata lain bahwa sesungguhnya kebenaran itu lawan daripada dzan. Yang satunya benar, yang satu hanya persangkaan saja. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, dua hal ini akan senantiasa ya menjadi apa namanya? Artinya sama-sama masuk di dalam jiwa kita. Maka bergantung kepada keimanan. Ketika keimanan itu semakin menguat, maka dzan itu akan semakin kecil. Tapi ketika keimanan itu mengecil,
maka yang membesar adalah dzan, berprasangka. Karena sesungguhnya keimanan itu adalah miliknya jiwa, sementara dzan, berprasangka, itu adalah miliknya hawa nafsu. Nah, sementara antara hawa nafsu dengan jiwa itu akan senantiasa bertarung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kehidupan ini ya akan senantiasa diwarnai dengan pertarungan antara dzan dan kebenaran. Mari kita lihat pada surah Al-An'am, surah 6 ayat 148 dan 149. Dan orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya, begitu pula nenek moyang kami. Dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira. Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanyalah pada Allah. Maka kalau Dia menghendaki, niscaya kamu mendapatkan semua petunjuk. Ya. Jadi ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik ya, itu berdasarkan dzan, berdasarkan persangkaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta zaqu ba'sana. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatakhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in. Orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya. Dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Qul, katakanlah, adakah kamu mempunyai suatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada kami? Jadi dari ayat ini sesungguhnya azan itu tanpa ilmu, tidak didasarkan kepada ilmu.
kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka. Jadi apa yang diikuti itu tidak berdasarkan ilmu, hanya berdasarkan dzan, berprasangka. Apa berprasangkanya? Nah, dia mengatakan ya kalau Allah itu menghendaki, maka ya niscaya kita tidak akan musyrik. Jadi semua pendapat-pendapat yang seperti itu adalah karena bersumber dari dzan tadi, persangkaan tadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah semua memfasilitasi. Jadi Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak akan merubah nasibnya sendiri. Jadi semuanya sudah diturunkan garis-garis besar apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena manusia itu sudah difasilitasi dengan badan, dengan jiwa, dengan fuad, termasuk dengan hawa nafsu, maka sesungguhnya Allah ingin mengetahui sampai sejauh mana sesungguhnya perjuangan jiwa itu dapat menguasai hawa nafsu tadi. Maka tadi hawa nafsu mempunyai satu dzan, berprasangka, ya kalau Allah mau, niscaya kita tidak musyrik. Jadi kita musyrik ini maunya Allah. Nah, maka itu yang dinamakan dengan dzan, berprasangka. Artinya ini berprasangka kepada Allah. Maka dzan itu berprasangka itu ada lagi berprasangka kepada sesamanya, sama juga gitu. Jadi dzan itu berprasangka baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Karena dzan ini tidak berdasarkan satu ilmu dan bersumber daripada hawa nafsu. Kemudian Allah menyatakan, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Jadi dzan ini adalah merupakan satu kebohongan yang diucapkan oleh seseorang. Jadi dzan ini ada kata lainnya adalah kebohongan, kedustaan, ketidakbenaran. Makanya di dalam hal ini jauhilah dzan itu. Kemudian selanjutnya Allah menyatakan, katakanlah Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat. Nah, jadi hujah yang jelas itu adalah Al-Quranul Karim yang kuat. Maka jika dia menghendaki, pasti dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya. Maka di sini hindarilah karena yang Allah turunkan, petunjuk yang Allah turunkan berupa Al-Quranul Karim itu adalah merupakan suatu kebenaran. Jadi semakin kita dekat dengan Al-Quranul Karim, semakin kita dekat dengan wahyu Allah, maka kita akan semakin dekat dengan suatu kebenaran. Sekaligus peran dzan tadi akan semakin mengecil. Maka jiwa di situ, di mana Allah sudah memfasilitasi dengan kebenaran berupa Al-Quran itu, maka jiwa akan semakin kuat. Jadi peluang untuk dzan bagi hawa nafsu itu akan semakin kecil. Kemudian mari kita lihat lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dzan di surat Al-Jasiyah, Surat 45
ayat 24 dan 20 sampai 26. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar. Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Wa qalu ma hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dar wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yadhunnun wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatahum illa an qalu atu bi abaihim in kuntum sadiqin. Qulillahu yuhayyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain daripada mereka mengatakan, datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar. Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak berilmu atau tidak mengetahui. Maka ini merupakan satu pemahaman daripada hawa nafsu. Hawa nafsu mengatakan nggak ada, hidup ini hanya di dunia saja. Hidup di dunia, mati ya di dunia, sudah selesai. Kalaupun mati ya karena masanya sudah habis. Jadi mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang kehidupan setelah kematian. Mereka hanya menduga-duga saja.
Jadi artinya bahwa di sini bahwa dzan itu adalah kemampuannya hanyalah apa yang bisa dilihat secara kasat mata. Di balik itu mereka tidak punya pengetahuan. Menduga-duga saja. Maka tentang kehidupan akhirat, ini hawa nafsu tidak punya pengetahuan, menganggap bahwa hidup itu hanyalah di dunia saja. Sehingga hawa nafsu akan mengatakan, marilah kita berlomba-lomba di dalam kehidupan ini, ya, mengumpulkan banyak harta. Karena kita mati, ya, sudah di dunia saja. Setelah itu habis perkara. Nah, ini adalah merupakan dzan, berprasangka kepada Allah. Berprasangka kepada kehidupan akhirat. Padahal tidak punya ilmu. Gitu. Jadi ini, dzan ini adalah merupakan satu penyakit, ya. Dzan kepada Allah maupun dzan kepada sesamanya akan membuat manusia itu hidupnya akan menderita. Sehingga dengan demikian, kalau di sini dikatakan bahwa dzan itu kebalikan dari satu kebenaran. Hakikat kebenaran itu sesungguhnya adalah Al-Quran. Kan? Nah, sehingga untuk menghilangkan dzan, maka kembalilah kepada satu pusat kebenaran, yaitu Al-Quran Karim. Di dalam Al-Quran itulah ada satu jawaban yang pasti. Jadi kita tidak ngira-ngira. Apakah menyangkut satu persoalan kehidupan yang tengah kita hadapi, apakah persoalan kita dengan orang lain, apakah persoalan tentang keyakinan kita, maka semuanya itu harus berdasarkan satu kepastian, bukan satu prasangka. Kebenaran di situ adalah Al-Qur'anul Karim. Maka dzan ini hindarilah. Dzan ini kalau berada di dalam diri kita, maka hidup seseorang akan menjadi tidak tenang. Apakah dengan orang lain atau misalnya suami dengan istri ada dzan, berprasangka, itu merupakan satu hidup yang menderita karena dzan tadi. Ya. Oleh karena itu maka harus husnuzan, berbaik sangka. Sehingga untuk berbaik sangka itu, mari kita lihat di surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya. Maka di situ untuk menghindari dzan dengan orang lain, ya, wal kadzibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi menahan marah dan memaafkan kesalahan manusia. Jadi untuk menghindari dzan buruk sangka, ya,
Maka orang-orang yang bertakwa itu sifatnya adalah wal kadhibinal ghaid wal afinanin nas. Sehingga ketika menahan marah dan memaafkan kesalahan manusia, maka sekaligus otomatis di situ akan menghilangkan suudzon, prasangka yang buruk. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka itu akan menjadi satu sifat, ya, satu sifat untuk menghilangkan suudzon tadi, buruk sangka. Maka hindarilah buruk sangka ini, baik buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada sesamanya, buruk sangka kepada keluarga kita, buruk sangka kepada kehidupan. Jadi misalnya, wah kita ini kok begini terus ya, itu namanya buruk sangka kepada Allah. Itu. Padahal sesungguhnya untuk mencari jawaban itu semuanya ada di dalam Al-Quran Karim. Bahwa manusia hidupnya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika lulus dari ujian itu, maka itulah sesungguhnya nilai seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk menghindari azan atau prasangka, suudzon, ya, buruk sangka.